Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel Belajar Bersama Bulis. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Materi IPA kita kali ini adalah materi IPA kelas 7 semester 1, tema kunci determinasi oleh Lisa Oda. Hari ini kita akan mempelajari kunci determinasi, di mana kunci determinasi mempunyai pengertian merupakan kunci yang berguna untuk mengidentifikasikan makhluk hidup berdasarkan keterangan mengenai ciri-cirinya. Identifikasi sendiri merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi yang mencakup dua kegiatan. Yang pertama, klasifikasi, dan yang kedua, tata nama. Dalam membuat kunci determinasi, ada beberapa tahapan yang perlu dipelajari. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan. Kunci ini harus berlawanan, yang satu dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Nanti akan kita buatkan dalam bentuk huruf 1A dan 1B, kemudian 2A dan 2B, 3A dan 3B, dan seterusnya. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Misalnya, apakah hewan itu bertelur atau beranak? Apakah tumbuhan itu termasuk monokotil atau dikotil? Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Gunakan deskripsi karakter yang sering digunakan sehingga orang lain bisa menggunakan kunci yang kita buat. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Di awal tadi sudah disebutkan, gunakan ciri yang mudah diamati, misalnya hewan bertelur 1A, hewan beranak 1B. Jadi mudah diamati dan singkat. Tahap kelima, setiap kuplet diberi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh, ciri pertama, tumbuhan memiliki bunga. Ciri kedua, tumbuhan tidak memiliki bunga. Dua kata ini merupakan pernyataan yang identik, namun tetap berlawanan karena ada kata tidak pada ciri yang kedua. Tahap ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contoh, panjang daun 4-8 cm. 4-8 cm merupakan angka yang relatif karena merupakan kisaran antara 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini akan menyulitkan peneliti dalam membaca deskripsi karakter yang kita buat. Maka kita harus menggunakan kata yang pasti, misalnya bertelur atau beranak. Bertelur sudah pasti memiliki telur dan dia tidak akan beranak. Ya. Kalau beranak sudah pasti dia tidak bertelur. Jadi gunakan kata-kata yang pasti. Atau pada tumbuhan misalnya kita gunakan tumbuhan monokotil atau dikotil. Ini juga sudah pasti. Ya, tidak ada orang yang ragu dalam istilah seperti ini. Selanjutnya, kunci determinasi dibuat secara bertahap. Misalnya, ciri-ciri tumbuhan disusun sedemikian rupa sehingga selangkah demi selangkah si pemakai kunci bisa memilih salah satu di antara dua atau beberapa sifat dari makhluk hidup yang bertentangan. Hal ini berlanjut demikian seterusnya hingga akhirnya diperoleh suatu jawaban berupa identitas makhluk hidup yang diinginkan. Cara menggunakan kunci determinasi. Pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan, yaitu nomor 1A. Yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya, pernyataan 1A tidak sesuai, maka beralihlah ke pernyataan 1B. Selanjutnya, yang keempat,
Jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Yang kelima, lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Yang keenam, jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Sebagai contoh, kunci determinasi memuat pilihan A, tumbuhan berupa herba, atau B, tumbuhan berkayu. Jika yang dipilih adalah 1A, tumbuhan berupa herba, maka pilihan 1B akan gugur. Cara membuat kunci determinasi pada beberapa tumbuhan. Ini contoh yang pertama. 1A, 1B. 1A, tumbuhan yang berspora, lanjut ke nomor 2. Perhatikan angka yang ada di ujungnya, di ujung sebelah kanan. 1B, tumbuhan yang tidak berspora. Antara 1A dengan 1B merupakan pernyataan yang identik. Bedanya adalah pada 1A tumbuhan yang berspora, pada 1B tumbuhan yang tidak berspora. 1A lanjut ke nomor 2, maka kita akan lihat nomor 2. 2A, tumbuhan yang berbatang jelas, merupakan tumbuhan suplir, sedangkan 2B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas, adalah tumbuhan lumut. Sudah selesai untuk 2A dan 2B, maka kita lanjut ke nomor 3. Tadi disebutkan di 1B, tumbuhan yang tidak berspora lanjut ke nomor 3. 3A, tumbuhan berbiji tertutup lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 nanti ada 4A, biji berkeping 2, lanjut ke nomor 5, dan 4B, biji berkeping 1, yaitu jagung. Kembali lagi ke nomor 3. 3B tadi sudah disebutkan, biji terbuka, merupakan melinjo. Yang 4B, biji berkeping 1, merupakan jagung. 5A, berbunga kupu-kupu, adalah kedelai, dan 5B, berbunga trompet, adalah terong. Bagaimana cara menggunakan kunci determinasi ini? Perhatikan pada tabel sebelumnya dan kunci yang akan kita buat. Nomor 1, suplir. Suplir kita lihat adalah tumbuhan dengan ciri 1A, yaitu tumbuhan yang berspora. Lanjut ke nomor 2. 2A, tumbuhan yang berbatang jelas. Maka suplir merupakan tumbuhan yang berspora dan memiliki batang jelas atau berbatang jelas. Nomor 2, lumut. Lumut merupakan tumbuhan berspora, maka dia dimasukkan angka 1A. Kemudian lumut tidak memiliki batang jelas atau tidak berbatang jelas, maka dia lanjut ke 2B. Maka lumut mempunyai kunci determinasi 1A dan 2B, sedangkan suplir 1A dan 2A. Nomor 3, melinjo. Perhatikan, melinjo merupakan tumbuhan yang tidak berspora, maka kita masukkan 1B. 1B lanjut ke nomor 3. Melinjo merupakan tumbuhan berbiji terbuka, 3B. Maka kunci determinasi untuk melinjo adalah 1B dan 3B. Nomor 4, jagung. Jagung merupakan tumbuhan yang tidak berspora, 1B. Kemudian jagung merupakan tumbuhan berbiji tertutup, 3A. 3A lanjut ke nomor 4. 4. Jagung merupakan tumbuhan biji berkeping 1. Maka kita masukkan 4B. Kunci determinasi untuk jagung adalah 1B, tidak berspora, 3A, berbiji tertutup, dan 4B, biji berkeping 1. Nomor 5. Kedelai. Kedelai merupakan tumbuhan yang tidak berspora, maka kita masukkan 1B. Kemudian kedelai adalah tumbuhan biji tertutup. Kita masukkan 3A. 3A lanjut ke nomor 4. 4A, biji berkeping 2. Kedelai merupakan tumbuhan biji berkeping 2. Dari nomor 4 ini kita lanjut ke nomor 5. Berbunga kupu-kupu, 5A. Kedelai memiliki bunga kupu-kupu. Maka kunci determinasi untuk kedelai adalah 1B, tidak berspora, 3A,
berbiji tertutup, 4A berkeping 2, dan 5A berbunga kupu-kupu. Sedangkan untuk terong hampir sama dengan kedelai, bedanya adalah terong memiliki bunga trompet, maka dia memiliki kunci determinasi. Pertama 1B tidak berspora, kemudian 3A berbiji tertutup, kemudian 4A biji berkeping 2, dan terakhir 5B berbunga trompet. Maka terong mempunyai kunci determinasi 1B, 3A, 4A, dan 5B. Baik, untuk pernyataan ini kita perhatikan arah angka dan nama spesies yang berada di sebelah kanan. Ini yang akan menentukan kemana arah kita selanjutnya. Apakah ke nomor yang A, misalnya dari satunya itu ke angka 2. Berarti kita lihat apakah dia 2A atau 2B. Misalnya satunya 1B lanjut ke angka 3, maka 3A ini, maka 3 yang dipilih adalah 3A atau 3B. Kemudian kita coba berlatih, ya, bersiap untuk latihan. Di sini kita lihat ada sebuah tabel kunci determinasi. 1A bertulang belakang lanjut ke nomor 2, sedangkan 1B tidak bertulang belakang merupakan A vertebrata. Nomor 2, tubuh selalu basah lanjut ke nomor 3. Nomor 2B, tubuh tidak selalu basah, nanti lanjutnya ke nomor 4. Nomor 3, hidup di air merupakan hewan pisces atau ikan. 3B, hidup di air dan di darat merupakan hewan amfibi. Nomor 4A menyusui anaknya, masuk ke mamalia. Dan 4B tidak menyusui anaknya, lanjut ke nomor 5. Nomor 5, A memiliki bulu, yaitu aves atau burung. 5B tidak memiliki bulu, yaitu reptil. Sekarang kita lihat kunci determinasi untuk nomor 1, ikan hiu. Ikan hiu merupakan sejenis ikan atau pisces. Maka kita harus mencari kunci determinasi yang menunjuk ke arah pisces atau ikan, yaitu 1A bertulang belakang, lanjut ke nomor 2, 2A tubuhnya selalu basah, lanjut ke nomor 3, 3A hidup di air. Untuk ikan hiu memiliki kunci determinasi 1A, 2A, dan 3A. Untuk katak, kita mencari kunci determinasi yang menunjuk ke arah amfibi, yaitu 1A lanjut ke nomor 2, 2A lanjut ke nomor 3, 3B. Maka kunci determinasi untuk katak adalah 1A, 2A, dan 3B. Untuk ayam adalah kelompok aves atau unggas atau burung. Maka kita harus mencari kunci determinasi yang mengarah ke aves atau burung. Nomor 4, kambing. Kambing merupakan kelompok mamalia. Maka kunci determinasi yang kita buat menunjuk ke arah mamalia. Yang terakhir adalah komodo. Komodo termasuk golongan reptil, maka kita akan mencari kunci determinasi yang mengarah ke reptil. Silakan dikerjakan untuk nomor 1 ini sebagai latihan. Lanjut latihan yang kedua, saya menampilkan kunci dikotom dalam bentuk diagram. Ya, di sini kunci dikotom merupakan kunci 2 cabang. Bisa dilihat ada 5 buah tanaman, yaitu tanaman padi, mangga, pinus, lumut, hati, dan semanggi. Di sini akan terbagi menjadi 2 cabang 1A dan 1B. 1A tumbuhan berbiji, sedangkan 1B tumbuhan berspora. 1B ini lanjut ke nomor 2. 2A biji terbuka, 2B biji tertutup. 2B lanjut ke nomor 4. 4A monokotil atau berkeping 1, 4B dikotil atau berkeping 2. Untuk 1B akan melanjut ke nomor 3. Lanjutannya adalah 3A tumbuhan paku Pteridophyta dan 3B tumbuhan lumut atau Bryophyta.
Bagaimana cara memasukkan ke tabel? Kita perhatikan di sini. Lengkapi kunci determinasi di bawah ini dengan tepat berdasarkan data pada diagram kunci dikotom di atas. Ya, kunci dikotom ini menunjukkan dua cabang. Kemudian kita pindahkan menjadi kunci determinasi. 1A tumbuhan berbiji lanjut ke nomor 2. 2A berbiji terbuka. Dan 2B berbiji tertutup lanjut ke nomor 4. 2A ini berbiji terbuka, kita boleh pilih antara mangga, pinus, semanggi, dan padi. Ya, berbiji terbuka adalah tumbuhan pinus, maka kita masukkan 2A di sini, tanda tanya kita isi dengan pinus. Kemudian untuk 2B berbiji tertutup lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ada monokotil berkeping 1 dan 4B berkeping 2 atau dikotil. Yang 4A monokotil isinya tinggal 3 ya, mangga, semanggi, dan padi. Monokotil adalah padi, maka kita masukkan padi pada 4A. Untuk dikotil 4B ya, antara mangga dengan semanggi, maka kita masukkan mangga sebagai tumbuhan dikotil. Kemudian untuk nomor 3A tadi belum kita isi ya. 3B-nya lemut hati adalah bryophyta adalah lemut hati, sedangkan 3-nya peridophyta atau tanaman paku yaitu semanggi. Selanjutnya kita bisa lihat, tuliskan kunci determinasi tanaman padi, mangga, pinus, lemut, dan semanggi dengan tepat. Silahkan dimasukkan angka dan huruf yang sesuai, misalnya pada lumut 1B dan 3B. Di sini kita lihat 1B tumbuhan berspora, 3B tumbuhan lumut. Maka lumut masuknya ke dalam 1B dan 3B. Bagaimana dengan tumbuhan paku? Maka dia masuk 1B dan 3A. Untuk yang 1A-nya ini silakan kalian isi berdasarkan kunci determinasi dan nomor dan huruf yang sesuai pada kunci tersebut. Ini saya anggap selesai, silahkan dikerjakan latihannya. Semangat belajar, dengan belajar saya mampu dan saya bisa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.